Sampurna Foundation adalah suatu institusi bisnis sosial yang mempunyai misi untuk menciptakan calon-calon pemimpin masa depan yang handal untuk bisa menghadapi tantangan global di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SPM5 TV dimanapun berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, salam bahagia. Pemirsa semuanya, kali ini kita bincang-bincang bersama Sampurna Foundation dan Kesra Kota Padang Panjang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya kita telah melaksanakan ujian ya tadi di Labortik SMP 5 Padang Panjang, dan kita hari ini akan bincang-bincang tentang kegiatan yang telah berlangsung dan mungkin akan dilangsungkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang untuk siswa-siswa kita di Kota Padang Panjang ini. Baik, hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu Insinyur Erostika Swasti MMIS dari Sampurna Foundation. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dan hadir juga bersama kita perwakilan dari Kesra Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Bapak Suheri MPD. Assalamualaikum Pak Suheri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, langsung saja kita bincang-bincang bersama dua orang tamu kita ini. Pertama kepada Ibu Tika. Ya, kira-kira apa itu Sampurna Foundation itu, Bu Tika? Baik. Jadi mungkin belum banyak yang tahu, Sampurna Foundation adalah suatu institusi bisnis sosial yang mempunyai misi untuk menciptakan calon-calon pemimpin masa depan yang handal untuk bisa menghadapi tantangan global di masa depan. Gitu. Organisasi ini berdiri tahun 2001, jadi sudah hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Masyarakat tahunya cuman baru rokok Sampurna. Ya. Padahal dibaliknya ada misi Sampurna sosial dan pendidikan dari Sampurna itu ya, Bu Tika ya. Kemudian tadi anak-anak kita siswa di Kota Padang Panjang itu mengikuti tes masuk Sampurna Foundation Universitas Sampurna ya, Bu Tika ya. Apa syarat untuk bisa mengikuti kegiatan ini, Bu Tika? Baik. Yang pertama, sesuai juga dengan kesepakatan kami dengan pemerintah Kota Padang Panjang, yang bisa mengikuti adalah siswa yang sudah kelas 12, kemudian juga memiliki nilai rata-rata sesuai dengan persyaratan kami, yaitu di atas 8. Kemudian diusulkan oleh sekolah yang bersangkutan untuk mengikuti program ini. Oh gitu, jadi cukup sebenarnya simpel juga syarat untuk siswa-siswa kita, adik-adik kita yang ada di Padang Panjang untuk mengikuti seleksi ini ya, Bu Tika ya. Jadi setelah siswa kita ini melaksanakan tes tadi, ada beberapa orang ya, Bu Tika ya? Ada 11 orang. Oh ya, 11 orang yang mengikuti seleksi di Sampurna Foundation. Kemudian ketika dinyatakan nanti lulus seleksi, kira-kira apa tindak lanjutnya lagi nih, Bu? Baik. Dari Sampurna University sendiri, kami di sini pada hari ini melakukan tes yang bernama Advanced Skill Test. Dari tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adik-adik, apakah adik-adik ini bisa langsung mengikuti perkuliahan nanti di bulan September. Ya, atau adik-adik ini membutuhkan suatu program untuk supaya bisa nanti mengikuti perkuliahan di bulan September. Jadi nanti dari hasil tadi kami melihat kami mempunyai standar nilai minimum. Apakah adik-adik ada yang bisa langsung masuk ke Sampurna University, kami sebut sebagai college ready, atau ada adik-adik yang harus mengikuti program belajar mengenai bahasa Inggris lagi, atau persiapan lagi ya selama 1 bulan. Begitu. Nanti jumlahnya berapa itu nanti tergantung dari pemerintah kota. Gitu. Jadi berapa kuota mahasiswa yang akan kuliah di sana itu ditentukan oleh pemerintah kota kita dengan Sampurna Foundation ya, Bu Tika ya. Kemudian sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali dan dari Kota Padang Panjang ya, untuk bisa
ya bekerja sama dengan Sampurna Foundation. Kenapa, apa yang melatar belakangi ditunjuknya Padang Panjang ini sebagai bagi siswa mitra kita kerja, ini mitra kerja kita nih. Karena Sampurna. sebagai suatu institusi bisnis sosial, jadi di sini bisnis sebenarnya hanya sebagai komplement, karena intinya adalah kami menyelesaikan masalah sosial di suatu daerah. Jadi yang kami lihat kondisi sosial dulu di suatu daerah. Di sini dilihat di Padang Panjang memiliki potensi untuk anak-anak ini bisa berkembang. Kemudian dari hal itu, kemudian dari sisi Sampurna Foundation, kami melihat apakah pemerintah juga concern tentang hal ini untuk mengembangkan putra daerahnya. Nah, jadi di sini kami melihat salah satu wilayah di Sumatera Barat yang cukup peduli dengan putra daerahnya adalah Padang Panjang. Jadi itu yang menjadi motivasi kami untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Padang Panjang. Perbincangan yang sangat menarik, pemirsa SPN5 TV. Rupanya Padang Panjang tidak tahun ini saja ya Bu Tika bekerja sama dengan Sampurna Foundation, malah tahun-tahun sebelumnya sudah. Kita memang berterima kasih sekali kepada pemerintah kota yang betul-betul perhatian terhadap pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia tentunya di Kota Padang Panjang ini. Kemudian dengan Pak Suheri ini Pak, dari perwakilan dari bagian Kesra. Nah, bagaimana hubungan bagian Kesra dengan kegiatan beasiswa dengan Sampurna Foundation ini? Baik, terima kasih Pak Rahmat, kemudian juga terima kasih kepada Ibu Tika dari Sampurna Foundation yang sudah bekerja sama dengan Kota Padang Panjang. Barangkali dari Kesra atau Pemda Padang Panjang, kita hanya memfasilitasi anak-anak kita untuk mempersiapkan bagaimana anak-anak ini bisa berkompetisi di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang punya kualitas bagus begitu. Nah, lalu kami untuk mempersiapkan tempat di SMP 5 Padang Panjang ini juga sudah punya kelebihan ini Bu. Dari sekolah-sekolah yang ada di Padang Panjang. Inilah ciri khas Padang Panjang, kota pendidikan. Kemudian wali kota kita juga punya antusias yang sangat tinggi Bu. Untuk menjadikan anak-anak Padang Panjang ini yang bisa berkompetisi di sekolah atau perguruan tinggi yang bagus begitu. Di Kesra sifatnya memfasilitasi kegiatan ini Bu Tika begitu. Terima kasih Pak Suheri. Kita berharap putra-putri Padang Panjang tentunya mereka bisa bersaing secara global di dunia internasional Karena kita lihat tadi dari tes seleksi tadi, semuanya berbahasa Inggris ya Bu Tika. Memang nanti kuliahnya itu berbahasa Inggris Bu Tika. Betul. Jadi perkuliahan mulai masuk pun, persiapan pun mereka sudah menggunakan bahasa Inggris. Bahkan untuk kelas nanti remedial mereka, pengajarnya pun juga ada langsung ekspatriat. Jadi kenapa ini dipersyaratkan? Kalau mungkin mempertanyakan, sombong sekali ya pakai bahasa Inggris ya tesnya. Bukan sombong. Bukan sombong karena memang itu persyaratan perkuliahan. Perkuliahan itu mulai dari dosennya memberikan lecturernya, kemudian anak-anak ini harus mengerjakan tugas-tugasnya bahasa Inggris, bahkan textbook mereka juga semua bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris menjadi dasar yang penting. Baik, terima kasih banyak bincang-bincang kita sama Bu Tika dengan Pak Suheri sama-sama, Pak. Mengenai pendidikan di Kota Padang Panjang, khususnya kegiatan yang sedang berlangsung di hari ini tentang seleksi penerimaan calon mahasiswa di Sampurna Foundation, bekerja sama antara pemerintah Kota Padang Panjang dengan Sampurna Foundation. Baik, pemirsa SPN5 TV, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan ini memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh siswa-siswi Kota Parang Panjang untuk lebih giat lagi dalam belajar dan mempersiapkan diri, karena insya Allah tahun-tahun berikutnya akan ada lagi. Pemda juga sudah mempersiapkan. Pemda kita akan mempersiapkan, mudah-mudahan. Jadi tetap semangat untuk belajar siswa-siswi Kota Parang Panjang dan siap untuk go internasional ya. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.